Jangan salah guys, ilmu banyak tapi kalau akhlaknya jelek, aduh, mohon maaf, setan lebih. Setan udah duluan ya. Iblis udah duluan itu. 1001 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Hayu Podcast. Ya Yalna, Hayu Podcast. Hayu Podcast. Ayo. Oke, kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu Podcast. Oke guys, kita kali ini izin ngerokok yuk. Oh, Kang. Oke, enggak. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu seorang teman yang sudah lama tak bertemu, yang bernama Imam Arif Hakiki. Wih, gila bos guys. Sangat bermakna. Oke, maknanya. Namun realitanya begini, Kang. Oke, sebutannya apa, Kang atau Ustadz? Suka dipanggil Baron ya. Baron. Baron. Preman atau Baron mah? Jadi identiknya itu kan nama Imam kan. Imam Arif Hakiki berat banget, Kang. Jadi saya nelah sendiri aja, Baron aja lah gitu. Baron dari mana itu, Baron? Kenapa Baron? Identiknya jadi ngambil dari anak muda gitu kan. Meskipun saya udah nikah tapi saya jiwanya masih muda gitu kan. Gitu, Kang. Ya, tadi apa? Imam Al-Hakiki berat. Kenapa berat, Imam? Maknanya dalam banget gitu kan. Oke, kita secara bahasa dulu ya. Al-Ustad, bentar. Kan dari imam ke pemimpin kan. Imam pemimpin. Dalam arti imam pemimpin. Terus sekarang saya alhamdulillah saya udah rumah tangga gitu. Alhamdulillah ya Allah ya sudah menikah. Nanti kita cerita tentang pernikahannya. Tapi sekarang kita bahas dulu diri imam. Jadi pemimpin itu kan harus memimpin. Jangankan memimpin banyak orang. Memimpin istri juga sangat susah. Satu itu teh. Terus jangankan memimpin istri, memimpin diri sendiri juga susah kan. Makanya berat banget gitu kan. Terus nama Arif, Arif bisa dibilang Arif itu makrifat kepada Allah. Marifat. Terus bisa lagi Arif itu bijaksana gitu kan. Masih jauh. Masih ngerasa jauh. Iya. Kenapa? Terus Hakiki, Hakiki udah cek Sunda nama pang mentok-mentokna Kang teh. Hakiki itu. Ini nyata hakikat gitu tah. Kan jadi berat itu. Jadi ketika ada yang manggil imam tuh sangat berat Kang gitu. Makanya suka ada yang bilang siapa panggilannya Baron aja gitu kan. Baron aja, ya Allah. Sangat tawadu. Ya imam juga dia atau Kang Baron ini pernah nyantri ya, atau bukan sombong tapi dia adalah seorang santri yang sangat istilahnya taat lah ibadah. Kenapa awal mula nyantri? Cerita lah. Nyantri itu ketika SD ya Kang? Bentar, itu disuruh atau pengen sendiri? Enggak, dari sendiri pribadi. Dari sendiri, oke. Dari SD ya? SD. Udah mau sendiri, udah mau nyantri. Pengen ngobong. Bukan karena disuruh orang tua, enggak. Kepengen diri sendiri, pengen ngobong. Dulu tuh cita-cita saya emang bener pengen jadi ajengan. Udah dari dulu ya, dari SD. Pengen jadi kiai. Kan. Jadi dari SD juga udah ada niatan pengen ngobong gitu kan. Bisa dibilang saya tinggal di rumah hanya sebentar. Jadi hidupnya tuh bukan hidup di daerah kampung saya, tapi saya hidupnya di luar. Jadi jarang pulang. Gitu. Ya. Abang jarang pulang. Baik guys. Tapi sebelumnya ya, maka dulu. Siap. Kita hari ini disponsori oleh Nescafe.
Ya, habis dari ngopi nyantri heula ame hirup teu pabelit. padahal hidupnya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus saya ketemu beliau ini, Al Ustadz Al Imam ini ketika SMA dulu ya. Ketika SMA di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Guys, Purwakarta. ini sohib saya guys. Sohib. Jadi Wali kota. bisa dibilang, aduh, kalau kayak apa sih Kang? Apa? Geng. Lato-lato gitu kan? Jadi, ya kan, Pikiran. lato-lato kan dua kan gitu, sama gitu. Itu kemana-mana ya. Tidak bisa dipisahkan. Namun sayangnya, ketika beliau, guys ya, udah pesantren keluar dari Muhajirin, beliau di Bandung, kuliah di UIN Bandung. Saya beda lagi gitu kan. Terus sampai udah nggak, jarang ketemu, jarang ngopi, jarang main gitu kan. Sekalinya ketemu ya gini, lama gitu, ngobrol sampai lama lah gitu. Makanya ini sohib, bener-bener sohib. Dari sekolah apapun itu kabur, beliau yang ngajar guys. Itu boy. Ya bisa jadi tapi mau dia guys. Ya dia kelas 2 SMA ya. Iya, kelas 2 SMA. 2 SMA masa-masa inilah. Itu masa-masa On fire. Tapi dia playboy guys. Ya terus kita ketemu SMA. Ya berpisah sebentar lah istilahnya. Dan tiba-tiba yang bikin saya kesal adalah dia sudah married. Wis. Tidak menikah. Jadi gini guys, Gimana? So, kenapa nikah duluan? saya itu sebenarnya berat meninggalkan, mendahului sohib saya, karena dari muka udah jelas guys ya, gantengan beliau guys. Dari muka, dari karir guys gitu kan, terus dari pokoknya segi apapun beliau yang lebih dari saya. Dia keren. Makanya saya, aduh, rasa gimana gitu mendahului dia gitu. Tapi emang dia dari dulu guys, gimana ya, Jadi kalau ke cewek itu kita bahas yuk bro. jadi kalau ke cewek itu dia agak malu-malu gitu kan, sampai sekarang malu-malu gitu. Gak tahu kenapa ya gitu. Emang gini guys, kita rame pokoknya pada ngobrol atau Mudah-mudahan normal. normal. Oke, terus nikah. Nah, kenapa nikah? Maksudnya kenapa berani? Maksudnya kenapa ya? Why tiba-tiba? Gini. Jadi kia Kang Ledri ya, Oke. nikah teh. Terus Awal mula nikah. Hmm. Awal mula nikah itu saya itu kalau dibilang nggak laku, emang punya laku sih kan. Wah, banyak. Beliau juga kan tahu kan, antum juga tahu kan. Setiap chat, setiap akun Facebook. Ya, di rumah. Itu masa lalu lah. Jadi kan anda juga tahu kan prinsip saya dari dulu gimana, banyakin pacar satu istri, ya nggak? Satu istri. Oh ya, ada waktu SMA, waktu pas lulus juga. Ketika antum kuliah di Bandung, saya kan suka main di sana. Saya pernah bilang gitu kan, prinsip saya mah lain, pacar banyakin gitu kan, tapi satu istri gitu. Dari dulu. Nah jadi nikah itu emang udah butuh. Udah ada butuhnya. Jadi saya itu udah ranah butuh dalam nikah. Kayak gini, Dari mana? kan ada dua ya, ada butuh, ada kemauan, keinginan, ya kan? Kalau misalkan bisa dibilang ingin, masih keinginan nih, aduh, saya pengen nikah, yakin tuh, dalam artian jangka nikah itu bakal, ya itu mah dari pengalaman pribadi dan dari lihat orang lah gitu kan, kebanyakan
Kalau masih keinginan, nanti nikahnya juga maaf ya, meskipun udah ada calonnya gitu kan, udah pacar lah gitu kan, ada mapan juga, tapi nanti nikah ya nanti gitu kan, karena belum butuh. Tapi kalau udah bahasanya butuh, meskipun kita pribadi ya sebagai cowoknya belum maaf nih, belum persiapan finansial gitu kan, ekonomi gitu kan, masih ini gitu, masih bawah. Tapi ketika butuh, ya Allah langsung mengabulkan gitu kan. Karena gini, karena Nabi pun tanya, doa itu yang dijabah sama Allah tuh hanya butuh, beda keinginan. Kenapa? Jadi Allah memberikan apapun itu ya kebutuhan kita, sesuai kebutuhan kita. Contoh saya kembali nikah, emang karena butuh, unsurnya butuh, awalnya butuh nih, alhamdulillah selalu dikabul, nikah dengan proses alhamdulillah. Saya kan tahu sendiri kan. Tapi teman dulu antum berdoa gitu ya. Nah gini, jadi waktu itu emang udah ada unsur, saya tuh butuh nih nikah. Untuk apa butuh? Satu, ya niat ibadah kan nikah. Terus kalau udah nikah, setidaknya kepribadian itu lebih baik lah. Jadi belajar lagi. Iya, makanya itu kan kalau pengen belajar ya nikah. Pengen belajar nikah. Iya, karena kalau sudah butuh. Ketika berumah tangga, justru disitulah banyak pelajaran-pelajaran dari kesabaran. Pertama dari keyakinan dulu, terus kesabaran, terus ada apa ya? Pokoknya dalam rumah tangga semua ada. Makanya itu kalau pengen belajar ya rumah tangga. Campur aduk. Iya. Jadi jangan sampai kita ya, karena gini, ada orang yang mau menikah, tapi dia masih gini nih, takut. Ya seperti antum lah. Ya gini Len, jadi ketakutan itu bakal hilang kalau dari diri kita pribadi yakin bahwasanya kita itu pertama nih ya, kalau ngambil contoh dari saya, cek Sunda nama tong ningali harup rantong gabres wae guys gitu. Nah terus tapi tetap harus dalam konteks kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah gitu kan. Jangan sampai kita merasa takutnya apa? Takut nanti nggak bisa ngebiayain istri, kan? Ngenafkahin istri, ya kita mah ekonomi gitu kan. Jangan jauh-jauh, saya pribadi kalau dari kasab ya, maaf nih. Apa kasab? Pekerjaan. Pekerjaan. Lebih antum kan? Ya kan? Iya, tapi kan nggak begituan Len. Ketika seseorang atau hamba Allah terjun berumah tangga, di sana ya yakin rezeki Allah itu ngasih gitu, meskipun konteksnya pribadi masih merasa ya kurang gitu kan. Dari pekerjaan, dari apapun aspek itu gitu kan. Soalnya banyak yang bilang, kenapa teman-teman yang bilang kenapa dia berani dengan kondisi maksudnya ya dalam kosong lah, bukan kosong sih, ini juga ekonomi ya masih belum lah gitu kan, masih belum dibilang mapan gitu kan, tapi udah berani ngambil langkah nikah gitu kan. Jadi gini Len, kan yang pertama konteks awal kan bilang karena butuh kan, karena kebutuhan. Terus
Tahu dari mana butuhnya? Sorry, dari mana butuhnya gitu? Tahu butuh? Dari nanti timbul dari hati kita. Oh, Len. Timbul dari hati kita. Jadi pengen, butuh orang nikah teh. Butuh orang rumah tangga teh. Gitu. Jadi maaf nih guys ya. Kalau nikah itu jangan lihat kesenangannya aja. Pastikan, waduh. Malam pertama tuh. Dari dulu guys, udah muajirin paling ngeres dia. Ditambah ketularan. Jangan lihat, aduh kalau udah punya istri mah hidup tenang. Kopi pagi-pagi dibikinin. Ada yang masakin gitu kan. Terus apalagi tidur ada yang nemenin gitu kan. Sepanjang 24 jam ada yang nemenin lah gitu kan. Sehari ada nemenin tiap harinya. Bukan lihat dari unsur itu aja. Karena kalau ketika masih melihat, apalagi kalau nafsu ya puntennya, nafsu hasrat gitu kan. Masih jauh lah dalam apa ya, melangkah untuk menikah. Jangan dulu. Kalau masih nafsu, melihat nafsu hasrat, pengen kopi pagi-pagi dibikinin, pengen ada yang nemenin tiap hari gitu kan, pengen dimasakin. Ya itu mah jangan, ya itu pasti maksudnya gini ya. Itu udah pasti kan, makanya jangan pengen gitulah. Jadi ya benar. Iya kan? Logikanya ya benar ya, itu udah pasti, udah natural pasti. Pagi-pagi dibikinin kopi. Pasti masakin. Pasti ada yang nemenin tidur kan. Tiap pagi ditemenin kan gitu kan. Itu udah pasti tuh. Jadi jangan keinginan nikah tuh ada yang pengen, ada yang gini anu jangan. Tapi unsurnya dulu, niatin dulu. Satu, ibadah kepada Allah. Terus kita butuh nih, kenapa butuhnya? Ketika kita butuh nikah, Allah kabul keinginan kita, butuh ini gitu kan. Terus butuh lagi untuk pribadi diri sendiri, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadi kan gitu kan. Belajar lagi. Soalnya kan ketika kita punya istri, kita kan makin belajar. Oh, gimana nih sosok suami yang baik. Jangan salah. Dua kepala yang berbeda disatuin satu rumah. Gimana itu? Seumur hidup deh. Seumur hidup. Menanganinya kuat. Nah, perlu ini berarti. Makanya itu kan. Perlu belajar deh. Justru kalau pengen belajar, yang benar-benar belajar ya rumah tangga. Di situ ada semua. Soalnya kesenangan, kesedihan, campur aduk, nano ada di sana. Segala. Terus kita sebagai laki-laki atau suami gimana menyikapinya? Nah itu, ketika kita menyikapinya dengan benar, dengan baik, insya Allah. Meskipun ekonomi masih kurang, ya kan, masih banyak kekurangan, tapi insya Allah kalau kita bisa melangkah nih, menyikapinya dengan benar nih jadi suami, insya Allah jadi istri itu gak akan amutisnya orang uringan lah, mual ambekan. Jadi inti nama rumah tangga tenang. Oh itu kuncinya tenang. Iya, jadi kunci nanti bakal tenang. Jadi menyikapi nanti orang tenang weh. Tapi tetap tenang ge orang kudu aya kudu aya naonnya, kudu aya dadasar jadi nyata teh kudu menyikapi dengan benar. Insya Allah nanti rumah tangga bakal tenang. Jadi pucuk gini Len, suami kepala rumah tangga. Jadi ketika suami menyikapinya salah, otomatis nih yang dibawa istri juga salah. Soalnya kan di atas kepala. Iya. Jadi ketika menyikapi suami dengan benar nih ya, apapun itu masalah rumah tangga, otomatis kalau suaminya benar menyikapinya dalam rumah tangga, istri itu bakal benar. Dalam artian menyatu rumah tangga, terus ketenangan ada. Yang dalam artian sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah. Itu berat itu. Berat. Rumah tangga, maaf nih ya, rumah tangga yang udah nikah
berumah tangga, Hmm. terus ekonomi ada, Hmm. Lancar. malah lebih. Hmm. Bederi. Terus Cukup lah. semua serba ada lah. Tapi kalau ketenangan di dalam rumah tangga tidak ada, udah. Meskipun uang banyak, meskipun istri cantik, meskipun suami ganteng, gitu kan? Terus apapun, wah, tidak kekurangan lah. Tapi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketenangan, itu nggak ada apa-apanya. Ketenangan siapa yang ngasih? Allah. Allah. Katakan. Allah kan? Pemilik hati lah, pemilik. Iya, Allah. Hmm. Kekayaan Allah juga kan. Kecantikan istri Allah yang ngasih. Kegantengan suami Allah yang ngasih kan. Hmm. Tapi kalau tidak ada satu itu ketenangan, udah tuh rumah tangga hancur. Itu sangat iya. Iya. Menatanya krusial. Tenang itu sangat spesial banget dalam rumah tangga. Jadi ketika secara ekonomi lagi kurang, gitu kan, maaf nih, terus masalah ada, bahkan banyak masalah, gitu kan. Tapi sama Allah diberikan ketenangan, insya Allah yakin masalah sebanyak apapun itu masalah pasti ada solusinya. Terus kita bakal tenang. Meskipun ekonomi kurang, kita tetap tenang. Kenapa? Allah memberikan ketenangan dalam rumah tangga kita. Ya Allah. Soalnya saya gini, Len. Saya tetap berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, Bukan ekonomi. paparinan atau ya Allah berikan ketenangan dalam rumah tangga saya. Saya selalu itu berdoa. Sebab ketenangan itu sangat mahal. Mahal. Berarti kalau kayak perceraian gitu ya, bukan dari ekonominya. Maksudnya Sebenarnya coba. akhirnya perceraian seharusnya yang kurang ekonomi kan, Harusnya mah. ya kan, bener kan? Tapi kan kebanyakan yang uangnya banyak, ya kan, yang semuanya ganteng apa istrinya yang cantik kan. Ya. Sekarang mah sama-sama aja, mau cowok mau cewek pasti karena selingkuh ada, ya kan. Betul. Sebab apa? Sebenarnya sih dia nggak didasari dengan keimanan sebenarnya. Jadi ketika kita pengen melangkah untuk apa ya, terjun ke rumah tangga gitu kan, mendalami rumah tangga, kita harus didasari itu keimanan dengan Allah yang benar-benar ini apa yakin. Terus niat ibadah. Niat ibadah. Yang lupakan niat. Iya, ibadah yang paling utama. Terus dalam rumah tangga ketika kita meskipun harta berlimpah, apapun itu tidak ada kekurangan gitu kan, tidak ada kurang satu pun. Tapi kita tidak ibadah kepada Allah. Meskipun ya maaf nih, pastilah apa namanya tahu itu salah gitu kan. Tapi dasarnya. ya, tapi kita contohnya ambillah contoh gini. Sholat. Kebanyakan zaman sekarang juga masih ada yang menyepelekan gitu kan. Dalam artian nanti weh sholat mah bahkan ditinggalkan. Itu bahaya. Awas. Jangan sampai yang berumah tangga jangan berani-berani meninggalkan sholat. Meskipun harta berlimpah, tidak ada kekurangan apapun, istri cantik, suami ganteng, tapi kalau ninggalin sholat bahaya. Bakal rumah tangga tidak ada unsur rahmat dari Allah, tidak ada unsur berkah rumah tangga, tidak ada. Kan kebanyakan gitu kan? Selalu. Apa? Yang untuknya? Ya, gitulah. Cerai, gitu kan? Terus ada broken home. Terus janjinya cowoknya selingkuh atau ceweknya selingkuh atau ada masalah gitu kan. Makanya berumah tangga harus banyakin ibadah. Itu yang pokok utama. Ketenangan bisa diraih dengan berumah tangga
harus ningkatin ibadah. Niatkan. Iya, berumah tangga ningkatin ibadahnya, nanti bakal ada ketenangan di rumah tangga itu. Gitu. Keren guys. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nih guys, saya minta doanya, istri lagi mengandung 7 bulan. Ya mudah-mudahan lahiran normal. Amin. Terus istri saya selamat, sehat. Amin. Terus dede bayi, ya kan, dede bayinya selamat, sehat, sempurna. Gitu. Mohon doanya guys. Amin ya Allah. Jadi bapak. Yes, kan baru juga kemarin. Calon bapak. Itu laki perempuan? Alhamdulillah guys, laki-laki. Laki-laki kan. Udah siapin nama? Insyaallah sekarang nih ya, disaksikan dengan jutaan penonton kan? Amin. Kita penonton guys. Jutaan Penikmat Hai penonton. Podcast. Saksinya jutaan penonton nih ya. Oke, saksi ya. Ya kan? Disaksi. Antum bakal ngasih ke saya Iya mah ya, pasti dibagi. Pasti kat. antum bakal ngasih ke saya apa? Ya, keperluan bayi. Luan bayi. Iya. Kan pasti kan. Tinggal dikat. Insyaallah sama kayak saya. Insyaallah ya. Begitu, Len. Siapa dulu namanya dulu? Bentar. Duh, cuma Oh, masih ini. rahasia. Oh, masih Alhamdulillah udah ada. udah Udah ada. Siap lah ya. Tapi guys, dalam tata nama kalau saya pribadi ya, Ini boleh Saya- Pak, sorry. wah, Mas, Happy Toast. Sponsor Happy Toast, ada nabati. Nah, mangga. iya, Ada puyem. Peyem. Mau? Jadi kia lainnya. Ima, maaf ya, Kang Lendri, Oh, yang saya hormati, karena saya kagumi, gitu kan. thank you. Ketika ingin melangkah rumah tangga, ya harus pertama itu keyakinan harus pol. Keyakinan dalam hal kira-kira Apapun itu, iman, gabres lah tadi. kan? Entong gede kasieun. Lamun gede kasieun, secara tidak langsung orang mengakui bahwasana Allah teu mampu mere rezeki ka urang selaku hamba-Na. Benar tuh. Tanpa disadari itu. Kalau kita ketakutan ya. Kan? Seakan-akan Allah teh Tah, ngebiarin. meskipun kita tuh gitu, orang mah yakin Allah mere rezeki. Oke, tapi tanpa disadari eta teh udah meyakini Allah teu bisa mere rezeki ka urang. Mantakan gabres. Tetaran hakikat. Gak wae. Pokoknya mun hakikat, kalau mah hakikat, kalau syariat. Benar tuh. Ini kade Allah mah lain Syariat. syariat, hakikat. Syariat mah ka jelema, ka makhluk-makhluk. Jadi mun ka Allah mah manteng hakikat. Gabres. Arek urang cekasna teu boga duit, arek cekasna urang masih kene ieu. Gabres. Mun urang ayeuna masih kene naon nya didasari, aduh Takut. loba, aduh kasihan kene ieu, aduh sieun teu diparaban, aduh sieun ieu anu. Padahal realita pekerjaan ada, benar nggak? Ya antum lah, pekerjaan ada kan? Lagi kan? Nah, Ya, men. ekonomi ada gitu kan? Tabungan ada kan? Ada. Ada. Iya. Tentu. Kalau itu. Nah, Terus? tapi masih ada rasa takut. Itu jangan sampai Menyelimuti. apa ya? Iya, menyelimuti. Ketakutan itu jangan sampai Ya. bahkan tersimpan dalam hati yang dalam, jangan. Soalnya kalau udah gitu nanti yang untuknya nanti nikah itu rasanya hambar, jadi nggak ada rasa nih, nanti aja lah, jadi hambar. Kayaknya
kalau pengen nikah, karena nikah yakin gabres. Kita aja guys, konyolnya guys. Gimana cerita ke depan saya gitu kan? Pengalaman saya pribadi, ya tahulah, ketemu juga. Jadi harus yakin, benar-benar yakin tuh bahwasanya pertama ya jangan ada rasa takut. Apapun itu. Tong sian anu, gabres. Tanpa sadari orang teh lamun teu kitu teh eta teh Allah teu mere rezeki ka urang. Meyakini eta, bener teu? Tanpa disadari eta, meskipun ngaku minta Allah mah oke mulut, tapi tanpa sadari hati kita kan hakikatnya lain sari. Nah kan gabres dinya teh datang lungsur datang pertolongan Allah. Langsung ketika saya masih banyak kurangnya, tapi saya yakin Allah yang ngasih rezeki, Allah yang maha segalanya. Disitulah langsung Allah menurunkan pertolongan kepada saya. Yang artinya alhamdulillah saya mendahului rekan-rekan saya yang soleh, yang karirnya pada bagus, yang pada baik, ilmunya yang lebih dari saya. Bahkan segi apapun, ilmu agama, apalagi ilmu pengetahuan, apalagi ini Mister English. Apalagi saya nggak bisa kan. Makanya ya alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Allah SWT, yang mana saya sendiri pribadi masih banyak kurangnya, tapi alhamdulillah saya udah berumah tangga, membuktikan dari antum kan. Dari antum saya udah berumah tangga, sudah fasenya beda. Yes, keren lah Imam ya. Yakin guys, gabres wae, yakin. Mun teu gabres wae orang teh tanpa sadari, kita tanpa disadari ya, kita bahwasanya meyakini Allah tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Tanpa dasar, benar gak? Logikanya ya. Ini kayaknya guys, beginilah Imam guys. Terus itu ya guys tentang pernikahan Imam. Lagi itu apa? Setelah punya anak, kira-kira gimana didikannya gitu? Kira-kira didikan yang bagus menurut? Satu tema lagi lah. Parenting. Ketika udah punya anak ya. Rencana atau gimana teh? Takut nggak anak nggak mau di pesantren gitu? Berat. Jadinya mah saya tuh kepengen anak saya itu ilmu ngaji ya, pesantren harus itu udah harus. Kenapa saya yang pesantren masih belum layak lah, masih ada rasa masih kurang. Aduh, ngaji teh bener hajakal guys. Yang masih nyantren wayahna sing bener ngajina gitu. Sing bener ngapalkeun nu bener, ulah maksiat, ulah nyawa HP, ulah waka mun bisa mah bobogohan. Ulah waka. Fokus ngaji nu bener. Soalnya naon? Punten ya, tengah jamin anu lama mesantren hasil. Dan naon? Nya mesantren kitu. Teu bener-bener. Takkan anu masih kena nyantai sok sing bener ngajina, takdim ka guru sing bener, takdim ka pesantren sing bener, yakin bakal jadi tah ajengan ilmu manfaat, ilmu berkah, ilmu loba bisa ngaji. Jadi kenapa anak saya harus pesantren? Ya pertama kan saya kan pesantren dulunya. Udah tahu ya lah. Ya saya harus, anak saya juga harus pesantren kan, harus bisa. Ya dalam artian untuk di pribadi lah, aya rem
Ya gini lah. Kayak arem lah gitu. Cek betul. Karena kan orang tua tidak selalu menemani, benar nggak? Bisa. Ya nggak? Orang tua tidak akan selalu menemani anaknya. Bisa aja orang tua duluan yang meninggal. Tapi ketika anaknya pesantren, didasari ilmu agama, fondasi, insya Allah yang jadi orang tua muamalah Minimal tahlilan. Ya guys, semangat para pelajar santri. Terus ilmu dunia juga harus. Nah, jangan lupa ya. Jangan lupa. Saya tuh pengen anak saya tuh bisa ngaji, ilmu dunianya juga, sekolahnya juga harus sampai Inilah. ya sarjana lah. Saya pengen gitu. Soalnya apa? Supaya yang jadi orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan ke anak itu. Gitu kan. Tapi yang pertama, yang paling saya utamain ke anak itu akhlak. Akhlak utama. Jangan salah guys. Ilmu banyak, tapi kalau akhlaknya jelek, aduh, mohon maaf. Setan lebih. Setan udah duluan ya. Iblis udah duluan itu. 1001 cara. Tapi Jadi ilmu naloba, tapi akhlak nama si kena bedegong. Mohon maaf. Yesus. Keren ya. Nah, iblis mesti heula. Maneh mah katinggalin keneh gitu tuh. Iblis lebih pintar ya lebih. Maneh mah naon cek asana kaberangan gitu. Makanya akhlak penting, ilmu penting. Komo ilmu loba, akhlakna halus, ya Allah, mantap ya ta. Perfect lah itu. Perfect lah. Fahri ada cinta. Oke, Mam. Mungkin cukup sekian ya. Iya punten Kang, Kang Nadi ya punten. Apa-apa? Iya, Sok ada yang mau namanya sampaikan? dina obrolan kaku. Sama sekali dah kan belajar. Soalnya kalau kata istri saya nih ya, saya itu Sundanis. Sundanis. Jadi kalau ketika bahasa Indonesia kaku gitu kan. Sudah lancar. Apalagi kalau Inggris ya, aduh Inggris beliau yang jago guys. How are you? Cut terakhir guys, kita lagi akan bulan puasa ya. Pas saya sengaja mengundang dia agar ini momen-momen sebelum puasa. Maaf lahir dan batin. Sorry, brother, bulan puasa. Yuk. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Oh ya, tips sebelum puasa nih ya. Oke, boleh tips. Oke. Nah. Ini mah apanya? Mau cek omongan mana nya? Lengkuetes non sih omongan teh. Nasihat. Kata-kata lah gitu kan, kata-kata. Untuk kata-kata untuk hari ini guys. Kata hari ini Bang Imam. Sebelum menjelang Ramadan, kan? Sebelum mengincak bulan Ramadan. Jangan perbanyaklah ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan itu momentum yang sangat spesial. Keinginan, hajat apapun sama Allah dikabul. Karena ada 3 nih yang Allah kabulkan doa. Yang pertama, ketika hamba Allah sedang puasa, kabul sama Allah keinginan hajatnya. Yang kedua, ketika kita berpergian musafir. Oh. Iya, kedua. Yang ketiga, ketika kita dizolimi. Yakin itu. Allah mengabulkan doa kita, hajat kita, kebutuhan kita. Makanya perbanyak ibadah, perbanyak lagi minta ampun kepada Allah, mumpung momentumnya pas bulan Ramadan. Gitu. Jangan perbanyak tidur. Oh ya, kan puasa. Itu adalah ibadah. Meskipun tidur mengurangi maksiat. Oh, bener ya. Oke, tapi
yang tidur bagaimana dulu. Kalau tidurnya dari subuh sampai nanti asar, bahkan sampai buka itu salah. Duhur ke siang. Tidurlah secukupnya, gitu kan. Banyakinlah ibadah, gitu kan. Sayang ya. Ulangi dan Jangan tidur secukupnya, perbanyaklah ibadah, terus hidup kita insya Allah akan berkah gitu. Mudah-mudahan kita semua guys ya Kang Henry tahun ini sama Allah diberikan umur yang panjang. Amin ya Allah, amin ya. Terus tahun ini kita bisa merasakan fullnya nikmatnya ibadah puasa di Ramadan. Kan kita tidak tahu belum ya guys. Benar, masih Kita sehat hari ini, belum tentu nanti Ramadan kita sakit. Belum tentu kita bulan Ramadan masih panjang umur. Bisa-bisa kita udah mati. Benar gak? benar. Untuk itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mengalami puasa di bulan Ramadan hari ini. Bisa. Ya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ampura Thank you. guys. Thank you brother. Assalamualaikum. Ya cukup ya. Oke sekarang dari podcast. Thank you ya. Ustadz Baron Al-Imam. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Masih tenggelam ya.